saya Pak. Suaranya jelas tuh. Jelas jelas. Oh, Saya tinggal ngantesan anak-anaknya Pak. siap. Nah, PowerPoint-na burung. Bung, Eta tidinya di serna. bisa bade ti pasar mah, bisa bade ti abi mah enggak. Bade ti saha. Oke. Coba So, ku abi tos di multiplekeun. Sabian bisi teu tiasa di dinya kayak ku abi. Eta Terasan. Ngelag juga nama. San muncul ada abi. Ah ya ya. dipikir we tuh mesin. Ya, Siap. Bade ti abi wae. kan. Kan. Sakedapnya Pak, sama bade ngantos anu rasa lebetna. Siap. Enggak.
Pada dimulai ayeuna Pak. Enggak telaku tos aya Ya, sadaya. siap. Tos ada segera enak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di PLS Daring SMA Plus Darussalam tahun 2021 hari ketiga. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak teman-teman? Baik, alhamdulillah. 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 Kalau sehat alhamdulillah ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum masuk, kita mulai saja ya. Tapi sebelumnya silakan dinyalakan dulu kameranya biar kita bisa lihat wajah-wajah segar pagi hari. Terus kita kan udah disepakati ya, hari Kamis dan Jumat kita pakai kotak-kotak ataupun batik yang nggak punya kotak-kotak ya. Jadi silakan dinyalakan biar kita bisa lihat juga seragam yang teman-teman pakai. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Dan juga selama pelaksanaan PLS ini, selama pemateri menyampaikan materinya, silakan dinyalakan kameranya ya. Pada hari ini kita akan melaksanakan PLS sama seperti kemarin, ada 4 materi. Ada 3 materi, ada 2 materi utama yang akan disampaikan pemateri. Yang pertama hari ini materi pertama yaitu budaya hidup bersih dan sehat yang akan disampaikan oleh Bapak Setiadi. Beliau menggantikan Ibu Suhartini ya, yang sebelumnya dijadwalkan akan disampaikan oleh Bu Tini, tapi ada sesuatu yang membuat beliau tidak bisa mengikuti dan menyampaikan materi PLS hari ini, jadi digantikan oleh Bapak Setiadi SPD. Assalamualaikum Pak Setiadi. Waalaikumsalam. Halo. Ya, setelah Pak Setiadi nanti kita akan bertemu dengan Ibu Siti Masyaroh yang akan menyampaikan materi kewirausahaan. Setelah itu kita istirahat terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan informasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Wakasek Kurikulum. Serta selanjutnya pengenalan program tahfidz dan pengenalan program bilingual dan teknologi kreatif yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Fitri untuk program tahfidz, dan juga Kang Jajang Hidayat atau kita lebih mengenalnya Kang Jam-Jam untuk pengenalan program bilingual. Kang Jam-Jam yang kemarin menjadi moderator pembukaan PLS ya, yang itu. Untuk hari ini itu materi-materi yang akan disampaikan dan juga pengenalan beberapa program dan juga informasi pembelajaran. Nah, untuk yang pertama kita akan menerima materi dari Bapak Setiadi berupa budaya hidup bersih dan sehat. Kepada Bapak Setiadi, waktu dan ruangnya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Mungkin ada pertanyaan pakai masker. Kenapa? Karena kita sedang menjaga protokol kesehatan. Kalau kita berada di luar ya. Tapi kalau misalnya kita ada di rumah atau kita sehat ya, kita bisa membukanya. Karena ini juga sedang belajar dari rumah ya. Untuk lebih jelas mungkin Bapak akan membuka juga ya, supaya kita bisa melihat dan saling mengenal. Nah ini ya. Oke, yang lainnya kameranya yang belum dinyalakan silakan ya, bisa dinyalakan supaya kita bisa bertatap maya ya. Oke. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak ya. Semoga kita tetap ya dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya meski dalam masa pandemi, tapi kita harus bisa ya untuk melewati ini semua prosesnya. Mungkin sekarang ya PLS daring, nanti kita bisa bertatap muka langsung ya nanti di sekolah, mudah-mudahan ya, semoga cepat ya kita bisa bertemu agar ya tentunya lebih kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih ya untuk bertatap muka langsung. Dan kesempatan kali ini ya, perkenalkan
eh, Bapak ya, nama Bapak Setiadi. Ini ada kurikulum PT-nya sedikit mungkin. Terima kasih para moderator. Kang Fikri bisa ditampilkan PowerPoint. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai menjaga hidup bersih dan sehat ya pasca pandemi. Ya, selama pandemi juga kita harus menjaga untuk hidup bersih dan sehat. Di sini Bapak menggantikan Ibu Tini ya sebagai penanggung jawab ya komposter Adiwiyata Sekolah. Jadi Bapak sebagai penanggung jawab di komposter Adiwiyata Sekolah, karena memang SMA Plus Darussalam ini adalah sekolah Adiwiyata ya. Mungkin dari SMP MTS yang sudah Adiwiyata juga akan tahu ya apa itu sekolah Adiwiyata. Tentunya kita sekolahnya asri ya, hijau, dan kita harus menjaga ya agar kita bisa hidup bersih dan sehat. Terus nah, ini kurikulum PT-nya ya, nama Setiadi, lahir di Ciamis 10 April 90 ya, tahun 90. Itu berapa tahun ya, bisa dihitung ya. Terus hobi ya berpetualang di alam ya, jadi Bapak suka jalan-jalan ke hutan-hutan ya, ke gunung-gunung. Gunung tertinggi Ciremai ya, Bapak pernah mendaki. Ini riwayat pendidikan SD Mekar Mukti, SMP 3 Banjar, SMA 1 Ciamis, UPI Bandung. Nah, mungkin kalau ada yang satu alma mater ya bisa mengacungkan tangan juga ya, kita satu alumni. Terus riwayat organisasi ya, dulu Bapak di SMA ya hobinya tadi ya pencinta alam SMA, terus pramuka ya, terus Irma dan taekwondo. Nah, jadi kenapa Bapak mencintai lingkungan ya, karena Bapak memang dulunya juga ikut organisasi pencinta alam ya waktu SMA. Ya, jadi memang di sana Bapak dilatih ya untuk kita bisa mencintai alam ya, untuk merawat alam gitu. Karena ada slogan air adalah sumber kehidupan ya, tidak ada hutan tidak ada air, dan tidak ada air maka tidak ada kehidupan ya, salam lestari. Jadi ya kita harus menjaga hutan kita harus menjaga lingkungan kita agar sejuk, asri, indah itu ya. Salah satunya nanti kalau kalian juga di SMA Plus Darussalam ini ya, lingkungannya asri, hijau, indah. Nah, ini kita bisa dijaga, kita bisa membuatnya lebih nyaman lagi gitu. Terus ya langsung saja, ini tujuannya siswa agar lebih memahami ya dan bisa menerapkan pentingnya menjaga hidup bersih dan sehat ya dalam maupun pasca pandemi. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa saling ya mengingatkan dan menjaga, mau itu di lingkungan keluarga, mau itu di lingkungan pekerjaan ya, di fasilitas umum dan fasilitas kesehatan ya, kita harus saling menjaga ya. Siswa diharapkan nanti bisa untuk ya memahami dan menerapkan pentingnya menjaga hidup bersih dan sehat. Terus seberapa penting manusia berperilaku untuk menjaga hidup bersih dan sehat ya. Jadi seberapa penting nih? Nah, teman-teman pada kesempatan kali ya, adik-adik bisa menyimak dulu saja nanti, karena mungkin bisa nanti di akhir juga ya akan ada bentuk ya PDF-nya juga. Jadi kita menyimak aja langsung ya. Jadi seberapa penting manusia berperilaku menjaga hidup bersih dan sehat. Nah, lanjut nih ya. Salah satunya ya pada saat pandemi saat ini ya, ternyata dunia ini ya gempar akan COVID-19 ya. Hiruk pikuk yang tadinya kita ya ramai, dan sekarang ya menjadi kita tidak bisa berkerumun dan lain-lain. Tentunya kita tidak bisa menghindari makhluk nano yang kasat mata ini ya. Ya, salah satunya adalah virus COVID-19. Ya, dulu juga pernah ada virus flu burung ya. Itu hampir semua hewan unggas ya dimusnahkan, dan sekarang ternyata ada yang namanya COVID-19. Ini bukan dari unggas ya, tapi memang menyebar antar manusia juga. Ini tentunya kita harus bisa ya menghentikan penyebaran COVID-19. Ya, bahkan di Indonesia diketahui bahwa fatality rate atau angka kematian infeksi COVID-19 ini ya cukup tinggi ya dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya seperti Singapura, Malaysia dan lain. Jadi memang penduduk kita di Indonesia ini penduduknya cukup banyak ya, dan memang
banyak sekali sehingga ini memang sulit ya, seperti negara-negara seperti India juga ya banyak. Jadi memang perkembangan penyebarannya akan sangat cepat ya, berbeda dengan negara yang lain gitu. Terus seolah ya tidak cukup berdampak dalam kesehatan ya. Kondisi pandemi memaksa ya semua negara untuk menerapkan kebijakan yang berdampak ya, dari mulai ya kebijakan yang besar sampai yang kecil. Bahkan sekarang juga kan ada yang disebut PKM ya, atau pembatasan seperti itu. Ya segala upaya dikerahkan ya dari hulu sampai ke hilir, dari sektor ekonomi, kesehatan ya, belajar dari rumah ya, jaga jarak, physical distancing, dan juga hidup ya, gaya hidup sehat sekarang ya digalakan oleh keluarga, oleh sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi. Nah, ini sangat berubah sekali ya keadaannya. Jadi memang ya saat ini kita harus perlu beradaptasi. Lanjut. Nah. Dan kita masih diperpanjang nih pembatasan, dan semoga ya ini kita bisa menuruti apa yang diperintahkan ya oleh pemerintah juga, yang dulu ini mengingatkan kita akan pentingnya kebersihan ya. Yang dulu kita ya tidak mencuci tangan dengan sabun ketika mau makan, ketika mau berkegiatan ya, kita tidak mencuci tangan dengan sabun. Nah sekarang kita harus mencuci tangan dengan sabun ya. Yang dulu tidak menggunakan masker ya, sekarang harus menggunakan masker ya. Yang dulu berkerumun ya, sekarang tidak berkerumun atau menjaga jarak ya. Terus memakai sembarangan milik orang. Nah ini ya kita harus diperhatikan nih ya, untuk teman-teman atau adik-adik yang memang ya kita nanti ingin hidup di pondok ya, ini kita harus membawa peralatan pribadi sendiri ya, untuk tadi itu ya menjaga agar ya kita bisa hidup bersih dan sehat. Dia dibiasakan hidup bersih dan sehat. Dia tidak menggunakan sembarangan milik orang lain ya gitu. Ya, jadi harus memiliki pribadi, mau itu perlengkapan makan dan lain-lain ya, mau anduk, mau lain-lain seperti itu. Terus hal-hal ya kecil di atas merupakan sebuah kebudayaan yang memang sekarang perlu dibiasakan. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah kita bisa nanti memang ya dinyatakan semuanya sehat, kita bisa bertemu, mudah-mudahan itu cepat berlangsung nanti bisa, karena memang lingkungan pesantren tuh ya dirasa paling aman ya untuk teman-teman gitu. Terus apa itu new normal? Jadi apa itu kebiasaan baru ya, fenomena ini ya new normal sama sekali ya baru bagi penduduk dunia di abad ini, justru menciptakan sebuah kondisi new normal seperti ini ya, kebiasaan baru ya. Pepatah every cloud has had its silver lining ya, sangat cocok menggambarkan situasi ini, mengungkapkan sisi terang pandemi COVID. Jadi ini banyak sekali sisi terangnya atau hal-hal positifnya yang bisa kita ambil ya. Yang pertama, bahwa masyarakat secara paksa terdidik untuk menerapkan gaya hidup sehat dan gaya hidup bersih tanpa terkecuali. Jadi mulai dari pejabat, mulai dari pedagang, pekerja, sampai kita ya pelajar, guru dan lain-lain juga harus terbiasa untuk hidup bersih ya, gaya hidup sehat dan bersih. Ya, memasak makanan sendiri menjadi lumrah, menggunakan masker ya di tempat umum, mencuci tangan sebelum makan menjadi kebiasaan. Ini tentunya dampak positif yang harus dibiasakan ya, adaptasi new normal ya. Orang lebih sadar akan menjaga makanan dan memilih makanan, jenis makanan yang baik bagi kesehatan tubuh. Jadi harus memiliki vitamin yang cukup ya, vitamin C ya, berjemur. Nah, jadi orang-orang memiliki gaya hidup baru ya, new normal. Bahkan mereka secara sukarela melakukan gaya hidup baru sehat dengan rutin berolahraga, beristirahat cukup untuk meningkatkan sistem imun ya. Jadi kita juga disiapkan ya untuk bisa menjaga tubuh imun kita ya. Nah, jadi jangan sampai kita melupakan hal-hal tersebut ya. Kita harus menjaga tubuh kita di new normal seperti itu ya. Jangan stres, jangan kita pusing, tapi kita enjoy, kita lebih nyaman ya, lebih nyaman dan tadi bisa menerapkan gaya hidup sehat ya. Terus
Bagaimana keadaannya ya sekarang? Masyarakat berdiam diri di rumah ya, merasa jenuh ya. Masyarakat dibiasakan hidup sehat dan bersih ya. Apakah virusnya akan hilang? Atau tetap ada ya? Yang pasti virus akan tetap ada ya, karena punya perannya masing-masing menjaga dinamisme harmoni kehidupan ya, baik ya tentunya dengan manusia juga ya, ke makhluk hidup. Ukurannya yang sangat super kecil dan tidak tampak oleh penglihatan manusia ya, bahkan bukan berarti tidak ada. Oleh karena itu ya kita harus menyadari akan kita tidak pernah aman dari resiko terpapar virus dan bakteri. Seperti kita flu ya, teman-teman juga pasti atau adik-adik juga pasti pernah mengalami yang namanya dan sering mengalami yang namanya flu ya. Nah ini flu salah satunya memang ini seperti siklus ya, ketika kita sakit ya, beberapa bulan kita flu itu ya, seperti siklus. Jadi berarti seperti ya penyakit biasa ya, kita berobat dan sembuh seperti itu ya. Apakah COVID-19 juga akan seperti itu ya, kita hidup berdampingan ya, seperti itu keadaannya ya. Mudah-mudahan mah tidak ada dihilangkan ya, seperti penyakit SARS atau flu burung. Nah itu. Terus solusinya bagaimana untuk teman-teman adik-adik ya? Nah, di sini ya untuk menjaga kehidupan manusia agar tetap lestari, maka kita harus ya new normal, karena dari pandemi ini manusia telah diinkubasi ya untuk menjalani revolusi kehidupan yang serentak dan komprehensif di segala bidang. Jadi karena virus COVID-19 ini kan juga kita belajar untuk IT ya, seperti sekarang ya, untuk kita bisa menggunakan Zoom meeting ya, live streaming dan lain-lain. Nah, tugasnya selanjutnya untuk kita yaitu dia bisa menjaga keberlangsungan kondisi new normal ya secara istiqomah ya. Konsisten adalah kunci sehingga ya kebaikan untuk bersama. Nah, semua masyarakat ini harus beradaptasi, bekerja sama ya, agar yang menjadi keseimbangan ya dalam kehidupan sosial, ekonomi ya, harus dirintis bersama-sama. Semua lembaga juga baik itu pendidikan ya, sosial keagamaan, infrastruktur, ekonomi, kesehatan, utamanya juga di pemerintahan ya harus menyiapkan yang baik ya untuk menjaga keharmonisan ya, stabilitas negara ya, itu jangan sampai terjadi kepanikan yang berlebih ya. Terus pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kenapa ya kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat ya? Nah, kita lihat dulu pengertiannya apa sih ya, arti dari PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Nah, jadi ini sangat berperan penting ya untuk kita ya, untuk menjaga kesehatan. Jadi apa itu ya, tadi PHBS sudah, sekarang jenis-jenisnya. Nah, PHBS ini banyak sekali jumlahnya ya. Jadi salah satunya kita bisa dilihat ya, ini satu misalnya tentang gizi. Nah, jadi makanan beraneka ragam, makanan yang tentunya bergizi ya. Minum tablet ya tambah darah, terus mengkonsumsi garam beriodium, memberi bayi dan balita kapsul vitamin. Jadi ini harus kita biasakan ya, makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Ada lauk pauk ya, ada sayur-sayuran, ada karbohidrat, ada vitamin, ada zat besi. Nah, ini bisa dibiasakan ya. Jangan kita daging saja ya, terus atau sayur saja. Nah, jadi kita harus beraneka ragam ya, untuk tadi mencapai asupan gizi yang cukup ya untuk pertumbuhan. Utamanya kalian ya nanti kalau di pesantren juga jangan pilih-pilih makanan ya. Silakan ya kalian bisa
tadi ya memenuhi asupan gizi makanan ya, makanan kita. Terus yang kedua ini tentang kesehatan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan ya. Setiap rumah tangga dianjurkan untuk melaksanakan semua perilaku kesehatan. Jadi teman-teman dibiasakan nanti juga ya membuang sampah pada tempatnya ya. Kalau bisa juga memang kita memilah dan memilih ya mana sampah yang bisa diolah, mana sampah yang bisa didaur ulang, di recycle, nah, bisa juga mana sampah yang memang bisa jadikan pupuk kompos. Nah, kayak teman-teman juga ya atau adik-adik juga bisa tahu nih ya mana sampah yang bisa dijadikan pupuk organik atau juga sampah yang bisa didaur ulang. Nanti kita belajar ya, tentunya kita dibiasakan ya. Kalau sudah tahu kita bisa dibiasakan. Terus apa sih manfaatnya ya bagi kita nih ya? PHBS manfaatnya banyak sekali ya. Jadi setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat dan cerdas, anggota keluarga giat bekerja ya, pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga ya, pendidikan ada modal usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Nah, jadi kalau ya kita bisa mengolah ya tadi ya, mengolah sampah di lingkungan keluarga ini sangat baik ya, mengajak lingkungan sekitar, ayo kita mengolah sampah, kita memilah dan memilih sampah ya, organik dijadikan pupuk, itu bisa sekali ya untuk kita memanfaatkan ya pola hidup bersih dan sehat. Jadi tidak ada sampah yang menumpuk, tidak ada sampah yang berserakan. Nah, itu kita dibiasakan ya. Bapak yakin di adik-adik atau teman-teman juga sudah membiasakan, karena banyak ya SMP atau MTS yang sudah melaksanakan adiwiyata. Nanti kita bisa terapkan di sini ya, seperti itu. Terus di mana saja sih kita perlu PHBS ya? Perilaku hidup bersih dan sehat di mana saja ya. PHBS bisa dilakukan di rumah tangga, di rumah, ya di keluarga, terus di sekolah, di tempat kerja, tempat umum, ya dan di fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Nah, jadi kalian ya paling yang terkecil ya nanti sekarang ya untuk sekarang di rumah silakan ya bisa diterapkan PHBS ya untuk di rumah ya. Nanti mungkin setelah itu di sekolah, di lingkungan pondok pesantren, terus ya di tempat umum, nah bisa. Jadi kenapa ya atau di mana untuk kita menerapkan PHBS tadi ya. Oke. Kita lihat terus PHBS di rumah ya, bisa dilakukan. Ini berupaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat ya, serta berperan aktif ya dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Ya, PHBS di rumah tangga dilakukan untuk mencapai ya rumah tangga sehat. Nah, ini bisa dilaksanakan ya, mudah-mudahan berawal dari keluarga, nanti lanjut ke masyarakat, dan tentunya nanti bisa lanjut ya ke tingkat kabupaten atau provinsi. Ya, salah satunya di Ciamis ada yang namanya itu Desa Pawindan ya. Pawindan itu sudah bagus dalam pengelolaan kehidupannya ya, untuk pengelolaan sampah dan lain-lain. Ini bisa yang pertama ya, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, PHBS ya, perilaku PHBS di rumah tangga. Terus memberi bayi ASI eksklusif. Berapa tahun bayi ya ASInya? Itu 2 tahun ya, 2 tahun. Terus menimbang bayi dan balita itu kita punya posyandu ya, dan nanti posyandu menggunakan air bersih. Nah, air bersih ya, baik itu air pam atau air sumur bisa. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun ya, jadi harus mencuci dengan air sabun ya, air bersih dan sabun yang tentunya mengalir ya, jangan digunakan berkali-kali ya itu. Terus menggunakan jamban sehat. Mungkin ada teman-teman yang belum punya jamban ya, ini bisa diingatkan untuk kita ya punya jamban sendiri ya, karena di pelosok juga memang ya masih ada kadang jamban umum ya. Nah, tapi
untuk perilaku bersih dan sehat, ini kita harus punya rumah itu harus punya jamban sehat ya, jamban pribadi. Terus memberantas jentik ya di rumah ya, bisa ini kita dengan bubuk abate ya bisa. Terus memakan buah dan sayur setiap hari. Nah, terus melakukan aktivitas fisik setiap hari ya, berolahraga. Dan yang ke-10 tidak merokok di dalam rumah. Nah, jadi memang ini merokok juga salah satu ya kurang baik lah ya, kurang baik untuk ya kesehatan untuk keluarga juga ya. Oleh karena itu ciptakanlah situasi yang nyaman dan aman di rumah. Ingatkan kepada keluarga kita kan pentingnya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ya, tentunya dengan baik-baik ya, dengan baik-baik agar ya bisa diterapkan di keluarga itu, jadi lingkungan keluarga bisa diterapkan. Terus kalau di sekolah ya, kalau di sekolah apa saja ya, nah ini ya PHBS di sekolah. Sekolah memperkenalkan dunia kesehatan pada anak-anak di sekolah ya, sehingga tidak terlalu susah karena pada umumnya tiap sekolah sudah memiliki usaha kesehatan sekolah atau UKS ya. Maka setiap sekolah memang harus mempunyai UKS ya. Jadi salah satunya ini adalah PHBS di sekolah ya. Nanti akan tentunya dikelola juga oleh eskul yang berkaitan dengan kesehatan ya. Nah, kalau di SMA Plus ya ada bulan sabit merah atau BSM ya. Pengertian UKS sendiri ya adalah usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan serta perilaku hidup sehat pada peserta didik ya usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dalam Undang-Undang Nomor 36 bahwa pada tahun 2009 pasal 79 tentang kesehatan ditegaskan bahwa kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik ya dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya sehingga diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya UKS ini siswa-siswa sehat bisa belajar dengan baik ya, tidak sering sakit ya, masuk ke kelas dengan sehat. Nah, ini juga tambahannya ya, untuk sekarang juga memang akan adanya protokol kesehatan ya, prokes ya. Jadi siswa juga nanti santriwati juga memang diusahakan untuk bisa menjaga protokol kesehatannya seperti itu ya. Terus UKS bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih, sehat ya, serta derajat kesehatan peserta didik dan menyiapkan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Ya, ruang lingkup dan tujuan UKS tidak lain mengarah pada praktik PHBS di sekolah karena terdiri dari sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran ya, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, mewujudkan kesehatannya serta berperan aktif dalam kehidupan dalam mewujudkan lingkungan sehat. Jadi di sini ya tujuan UKS sendiri untuk ya agar warga masyarakat ya di lingkungan sekolah baik itu guru, siswa dan lain-lain itu bisa sehat ya dan bisa bekerja dengan optimal, belajar dengan maksimal. Nah, ini tujuan dari UKS ya, salah satunya ini adalah PHBS di sekolah. Terus yang ketiga PHBS di tempat kerja. Nah, jadi di tempat kerja juga ada ya upaya untuk memberdayakan para pekerja, pemilik, pengelola kantor ya agar tahu dan mau mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja sehat. Jadi tempat kerja juga harus sehat ya. Seperti lingkungan sekolah juga kan tempat kerja untuk guru ya. PHBS di tempat kerja antara lain yang pertama tidak merokok, tempat kerja, membeli dan mengkonsumsi makanan ya dari tempat kerja, melakukan olahraga teratur dan aktivitas fisik ya, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan dan sesudah membuang air besar atau buang kecil. Jadi harus dibersihkan ya tentunya.
Yang kelima, memberantas jentik nyamuk di tempat kerja. Keenam, menggunakan air bersih ya, menggunakan jamban saat buang air besar dan kecil, ya, membuang sampah pada tempatnya. Mempergunakan APD, alat pelindung diri, sesuai jenis pekerjaan. Kalau misalnya di rumah sakit, tempat kerjanya di rumah sakit, menggunakan APD yang lengkap ya. Setiap pekerja meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit ya. Jadi harus tetap bugar ya, tetap sehat. Produktivitas pekerja meningkat yang dampaknya akan meningkatkan penghasilan pekerja dan ekonomi keluarga ya. Pengeluaran biaya rumah tangga hanya ditujukan untuk peningkatan taraf hidup, bukan untuk biaya pengobatan. Nah, jadi kita harus menjaga lingkungan kita menjaga diri kita agar ya kita bisa menggunakan, agar biaya itu digunakan tidak untuk berobat ya, tapi untuk meningkatkan taraf hidup kita. Tuh. Sehat itu mahal ya, sehat itu mahal. Jadi harus, tentunya kita harus bisa menjaga tubuh kita. Terus keuntungan PHBS ya, keuntungan perilaku hidup bersih dan sehat. Bagi masyarakat mempunyai lingkungan yang sehat itu dapat ya mencontohkan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Itu karena akan meningkatkan juga taraf kehidupan di masyarakat ya. Kalau di masyarakat sudah ada bank sampah ya, jadi ditampung semua sampah nanti dijual. Nah, ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, terus bagi tempat kerja ya bisa meningkatkan produktivitas ya, mencapai target ya. Nah, jadi biaya kesehatan juga kecil ya, jarang sakit. Nah, dan meningkatkan citra tempat kerja yang positif. Jadi 100% insya Allah ya hadir sehat ya, belum pernah izin atau punya izin ya sakit ya, tidak ya. Untuk orang-orang yang memang menjaga kebersihan dirinya ya, menggunakan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini bagi pemerintah ya, keuntungannya peningkatan tempat kerja yang sehat menunjukkan kinerja yang citra baik bagi pemerintah. Nah, jadi alokasi untuk kesehatan bisa dialihkan untuk yang lain ya, kalau memang sudah kita berperilaku hidup sehat. Itu keuntungannya ya bagi masyarakat, tempat kerja, dan pemerintah. Terus yang keempat, perilaku PHBS di Paskes, fasilitas kesehatan. Ini salah satunya ya, fasilitas kesehatan yang sering yang kita dengar yaitu rumah sakit ya. Kebijakan pembangunan kesehatan ditekan pada upaya promotif dan preventif agar orang yang sehat menjadi lebih sehat dan produktif ya. Pola hidup sehat merupakan perwujudan paradigma sehat yang berkaitan dengan perilaku perorangan, kelompok ya, keluarga, dan masyarakat yang berorientasi untuk meningkatkan ya, melindungi kualitas kesehatan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Nah, jadi Vaskes ini salah satu garda utama ya untuk bisa kita berperilaku hidup sehat, bersih dan sehat ya, karena bisa saja menular ya dari pasien yang sakit ke tenaga medis yang sehat, lalu tertular ke keluarganya. Nah, jadi fasilitas kesehatan ini penting ya. Ketika kita masuk ke Vaskes ya, fasilitas kesehatan, jangan lupa masker dan lain-lain ya, karena ini kita memasuki sebuah ruangan atau sebuah tempat yang memang itu adalah tempatnya virus-virus dan bakteri-bakteri ya. Jadi kalau yang sakit ya jangan ke rumah sakit ya. Kalau misalnya kita lagi kondisi tidak fit ya, maksudnya tidak fit ya, ya jangan mau ke rumah sakit ya. Kalau tidak fit mah ya, takutnya nanti virusnya akan menular kepada kita ya. Itu jadi perilaku PHBS di Vaskes. Terus perilaku hidup sehat ya meliputi perilaku proaktif. Jadi teman-teman ya harus proaktif ya. Nah, yang pertama, memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan cara olahraga teratur dan hidup sehat. Nah, ini senam pagi, olahraga ya, di mata pelajaran olahraga harus mau berkeringat ya, jangan
olahraga itu hanya duduk, nah, duduk saja, nah, jangan, tapi harus ikut ya bergerak, nah, berolahraga. Terus menghilangkan kebudayaan yang beresiko yang menimbulkan penyakit. Nah, jadi jangan tadi tidak mencuci tangan, tapi kita harus mencuci tangan dengan air dan sabun, ya, air bersih dan sabun. Usaha untuk melindungi diri dari ancaman yang menimbulkan penyakit. Nah, misal kita ada hujan nih, nah kita hujan-hujanan, nah, jangan ya, tapi jangan sampai ya kita malah hujan-hujanan, nanti kita bisa sakit. Nah, terus berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Nah, kita bisa berperan aktif ya di kesehatan masyarakat, ya di Karang Taruna. Ya nanti mungkin teman-teman atau adik-adik ada yang mengikuti di eskul ya. Nah, ini bisa ya di eskul BSM bisa. Nah, terus rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi tadi ya rumah sakit itu adalah tempatnya orang yang sakit. Nah, ini berpotensi penularan ya. Jadi harus ya kita menjaga diri kita ya agar bisa tidak terinfeksi ya. Nah, ini infeksi di rumah sakit terjadi karena kurangnya kebersihan fasilitas kesehatan dan kurang higienis serta tenaga kesehatan yang melakukan prosedur medis yang kurang terampil. Penularan penyakit juga dapat terjadi karena tidak memadai fasilitas atau sanitasi seperti ketersediaan air bersih, jamban, dan pengelolaan limbah. Jadi fasilitas kesehatan ini harus diperhatikan ya, rumah sakit harus diperhatikan, harus memiliki sanitasi yang baik ya, harus memiliki para pekerja yang terampil ya. Jangan sampai kenapa ya ada yang tertular ya. Nah, seperti itu. Jadi harus menggunakan APD yang memang berstandar gitu agar tidak bocor atau tertular. Nah, gitu ya. Terus ini data rumah sakit ya, menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2004 ternyata infeksi rumah sakit merupakan salah satu penyumbang penyakit tertinggi ya. Persentase tingkat risiko terjangkit infeksi rumah sakit di rumah sakit umum mencapai 93,4, sedangkan rumah sakit khusus 6,6 ya. 1,6 sampai 80,8. Jadi antaranya merupakan penyakit saluran pencernaan. Nah, jadi tujuan PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan yang membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah terjadinya penularan penyakit, menciptakan lingkungan yang sehat. Ya, adapun sasaran PHBS di lingkungan pelayanan kesehatan yaitu ya pasien, keluarga, pengunjung, petugas kesehatan, dan karyawan. Yang mudah-mudahan keluarga kita ya bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk ya bisa berperilaku hidup sehat ya. Tuh. Terus biar terang. tos caang bagus. PHBS di Vaskes. Nah, ini beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk efektivitas PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, yang pertama mencuci tangan pakai sabun, ya, menggunakan air bersih, menggunakan jaman sehat, membuang sampah pada tempatnya, nah, larangan merokok, tidak mudah meludah sembarangan, pemberantasan jentik nyamuk. Nah. Pareman eta pareman. Terus beberapa manfaat PHBS ya di Vaskes ya. Ini kucing. Nah, beberapa manfaat PHBS di fasilitas kesehatan ya, untuk pasien yang kita memperoleh pelayanan yang aman dan nyaman, terhindar dari penularan penyakit, mempercepat proses penyembuhan dan peningkatan derajat kesehatan ya. Untuk fasilitasnya juga ya, untuk fasilitas pelayanan rumah sakitnya yang mencegah terjadinya penularan penyakit, meningkatkan citra fasilitas pelayanan kesehatan ya. Ini memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Nah, untuk PHBS ya di fasilitas kesehatan dapat terwujud apabila keinginan dan kemampuan dari para pengambil keputusan. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya di Vaskes di seluruh Indonesia. Terus jadi ini yang terakhir, pola makan dan gizi yang seimbang ya. Bagaimana kita menjaga pola makan gizi yang seimbang ya. Jangan sampai kalau kita suka ya makanan yang kurang bergizi kan itu terus ya makan itu jangan sampai, tapi harus ada gizi yang baik yang cukup untuk kita ya ke sehariannya itu, karena memang ada ya untuk beberapa porsi gizi-gizi yang diperlukan oleh tubuh ya. Jadi prinsipnya dari pola makan dan gizi seimbang adalah pentingnya pola hidup bersih ya. Jadi makanan bergizi akan berguna bila kita hidup bersih ya. Jadi sudah tadi 4 sehat 5 sempurna. Nah, lalu kita dibiasakan hidup bersih, mencuci tangan sebelum makan dengan air bersih dan sabun ya. Menyajikan makanan dalam keadaan tertutup agar tidak dihinggapi serangga dan lalat. Ini di rumah teman-teman juga harus ada ya tudung saji. Buat apa? Tudung saji digunakan ya untuk menghindari tadi ya, menghindari lalat dan serangga. Memasak makanan dengan suhu yang tepat agar kuman mati ya. Jadi memasak telur, memasak daging-dagingan itu jangan setengah matang ya, tapi sampai matang ya untuk membunuh kuman-kuman ya. Tuh. Mencuci sayur dan buah hingga bersih ya, serta menjaga makanan minuman agar tidak tercemar oleh logam berat. Nah, jadi kita menjaga ya. Terus termasuk dalam pola hidup bersih yang menjalankan pola hidup sehat seperti menghindari merokok, alkohol ya, serta hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan. Lakukan imunisasi dan vaksin sesuai anjuran. Ya, prinsip pola hidup bersih dan gizi seimbang merupakan program kesehatan lingkungan yang dikenal dengan program PHBS. Untuk mencapai visi Indonesia Sehat, ya Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan telah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya PHBS di tingkatan ya rumah tangga ya, di rumah itu. Lanjut. Nah, bagaimana ya upaya penerapan indikator PHBS di rumah tangga, di sekolah, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya? Tentunya sangat bergantung dengan kesadaran dan perilaku atau peran aktif masyarakat di lingkungan. Ya, sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang sehat untuk menunjang pola perilaku kehidupan ya rakyat yang sehat secara berkelanjutan. Nah, di kesimpulannya ya pada PHBS di sini selalu kita berperilaku ya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat di mana saja untuk kebaikan diri kita ya, baik di rumah, di masyarakat, di sekolah, ya tempat kerja dan fasilitas kesehatan ya. Jadi di sini ya siswa baru atau santri baru juga tentunya bisa menerapkan PHBS ya, PHBS baik di rumah, di sekolah ya maupun di masyarakat ya. Nih, pertama bisa membawa ya tempat air minum pribadi atau peralatan pribadi ya. Jangan sampai meminjam ya punya teman. Nah, kita harus biasakan. Terus menggunakan protokol kesehatan di sekolah ya. Memakan makanan yang bergizi ya. Terus berperilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan ya, seperti melaksanakan piket sekolah dan lain-lain. Jadi teman-teman dibiasakan ya nanti untuk melaksanakan piket sekolah ya. Jadi bersih, membersihkan kelas dan lain-lain. Ini salah satu ya program PHBS ya gitu. Terus nah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Nah, untuk materinya ya dicukupkan sekian. Mungkin dari teman-teman atau adik-adik ya, dari siswa-siswi santriwan-santriwati ya SMP Darussalam kelas 10 ini mau ada yang mau ditanyakan, silakan ya memberikan pertanyaan langsung.
Ya, kita akan berdiskusi masih ada waktu ya, sekitar 20 menit atau 30 menit. Atau berapa menit lagi Pak Fikri? Kita sampai 8.45 Pak. Oh ya, sampai 8.45 masih ada. Ya, sekitar 40 atau 30. Kita perbanyak diskusi ya. Hal-hal apa saja mungkin bisa didiskusikan dari pemaparan tadi materi di atas ya. Kalau mungkin ada yang kurang jelas juga bisa tanyakan. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya atau mau menanggapi silakan. Atau teman-teman yang di di SMP-nya atau yang sudah adiwiyata ya, bisa acungkan tangan mungkin. Nah, ada mana yang sudah sekolahnya SMP atau MTS-nya adiwiyata? Ada? Mana? Ada nggak? Ayo dibukakan mikrofonnya yang mau menjawab. Siapa yang di SMP atau MTS-nya yang pernah adiwiyata saja gitu, sok cung. Saya Pak. Daya? Tidak ada? Saya. Nah, jadi ini baru ya teman-teman. Nanti kita belajar bersama tentang pentingnya ya hidup bersih dan sehat ya. Nih di sekolah adiwiyata ya. Kok ada yang ditanyakan silakan. Ada yang mau bertanya? Atau kalau ada yang mau sharing boleh Ya. silakan. Bagaimana cara kalian menerapkan pola hidup sehat selama di rumah? Boleh. Boleh. Yang olahraga. Silakan Asia atau siapa? Nui, silakan Nui. Mungkin kau yang dari SMP-nya ada yang suka olahraga atau atlet mungkin? Saya mengacungkan tangan. Noi Pak. Hah? Nui? Saya Pak. Noi kan kine. S. Nah, Nui. Ini mungkin dari adik-adik atau teman-teman yang olahraga tentunya ini sudah menerapkan Saya futsal Pak. futsal. Sok bagaimana tanggapannya? Jangan kita suka olahraga tapi yang DPU Pak. ya nanti kita satu-satu ya. Ini mah suka olahraga tapi juga ya suka juga memang tidak sejalan dengan olahraga seperti itu. Jadi tidak menerapkan pola hidup sehat. Itu kan jadi memang ya kurang maksimal nanti olahraganya ya. Jadi ketika berolahraga kita menjadi atlet juga memang kita dibiasakan untuk berperilaku pola hidup sehat ya, agar nanti ya kita bisa lebih menunjang untuk olahraga kita seperti itu ya. Untuk yang suka poli, mungkin ada yang suka poli tadi siapa yang olahragawan atau olahragawati? DPO? Mic-nya silakan dibuka. DPO. Nah. Gimana tanggapannya tentang PHBS? Untuk mana? Sudah? Dibuka DPO. DPU. Siapa yang mau menanggapi? Yuk. Nopal. Mana siapa? Ya kita berdiskusi, kita sharing saja ya mengenai perilaku hidup bersih dan sehat ya. Nanti dibiasakan juga di sini ya, karena memang sekolah lingkungan berbasis adiwiyata juga ya. Jadi
nanti teman-teman juga dibiasakan untuk mau bisa membuang sampah pada tempatnya, ya mencuci tangan, ya membersihkan kelas dan lain-lain sesuai jadwal piket. Nah, ini dibiasakan. Mana ada yang dari olahraga yang suka olahraga? Mungkin tadi futsal siapa? Nah, Naufal, Pak. Nopal, mana Nopal? Oh, hadir Pak, hadir. Nopal, bagaimana untuk kesehariannya? Apakah Nopal sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat? Nah, silakan Nopal dulu ya, nih dapat keaktifannya nih di PLS nih, sok. Nopal, bagaimana? Dulu hadir. Kameranya Nopal dinyalakan? Kenapa? Sok, enggak. Kenapa aduh, semuanya. Ya, tanggapannya apakah Nopal sudah melaksanakan PHBS baik itu di rumah, di sekolah, sok. Nanti yang lain juga menyiapkan ya setelah Nopal kita berdiskusi di sini. Gak dulu Pak. Sok Nopal dulu. Aduh, si DPO lah Pak, DPO. Oh, DPO. DPO lah, DPO. Yuk, DPO. Sok, siap. Mending Nui, Pak. Mau siap. Nui dulu sok, Nui. Apa Pak? Nui nanti DPO lantu Nopal ya, sok Nui. Gimana tanggapannya mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, sok. Perilaku. Sok, silakan. Pak, saya sudah menerapkan pola hidup sehat, misal seperti rajin olahraga dan lain-lain. Seperti mandi 3 kali sehari. Sudah mencuci tangan sebelum makan, sok coba. Yuk. Satu orang wajib. Ayo, Nui. Ini kita masih punya waktu ya sampai jam 8.45 nih, sok diskusi. Sok Nui dulu. Nah, Nopal udah ada nih. Nopal, sok Nopal. Naufal. Ya, Nopal aja dulu. Silakan Nopal. Sok. Cerita apa lah? Ya, bercerita. Eta bapak. Kalau Bapak kan tadi sudah ya. Kalau Bapak bercerita sedikit ya nih, kalau pas SMA ya, waktu SMA Bapak kan dulu SMA ikut di lingkungan pencinta alam. Jadi dulu kenapa Bapak ikut pencinta alam ya? Karena memang Bapak dulu tertarik ya kan, tadi ya bisa kita sambil jalan-jalan, kita bisa mentadaburi alam, kita bisa melihat keindahan ciptaan Tuhan. Nah, di sana Bapak mulai belajar ya bagaimana kita harus mencintai lingkungan kita ya, bagaimana kita mencintai tempat kita berdiam ya. Contoh, karena dulu itu kalau Bapak pas SMA ya ikut pencinta alam itu ya, Bapak ikut membersihkan lingkungan sungai yang kotor ya. Terus ya Bapak membersihkan sampah yang ada di gunung ya, terus membersihkan, pokoknya mengikuti ya kegiatan-kegiatan lingkungan ya, memilah sampah ya dari plastik ya, sampah plastik organik, anorganik. Nah, itu B3 itu dibiasakan ya. Dan karena kebiasaan tersebut ya waktu SMA ya terbawa ya sampai kuliah, sampai sekarang juga alhamdulillah ya. Jadi manfaatnya sangat besar, dan yang dirasakan Bapak sendiri juga karena Bapak menyayangi kesehatan ya, alhamdulillah juga kan Bapak tidak merokok ya, terus selalu menjaga kesehatan, olahraga ya, lari-lari kecil tuh yang manfaatnya ya Bapak jarang sakit ya. Kalau dihitung bisa ya 6 bulan sekali lah ya kena flu ya, tapi itu kan juga 1 minggu atau 3 hari juga sudah sembuh ya. Untuk mengeluarkan
yang selama 6 bulan ya kita mungkin menghirup polusi. Nah, jadi alhamdulillah ya 100% kehadiran selalu hadir ya, selalu hadir dan istilahnya jarang sakit. Ini untuk teman-teman juga, untuk adik-adik, utamakan yang pertama itu ya, jangan telat makan, jangan sampai terkena MAH ya. Jangan telat makan, jangan terkena MAH. Kenapa? Karena MAH itu ya, karena MAH itu bisa menjadi penyakit yang pertama dan bisa menyebar nanti, bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Jadi ketika pencernaan kita ya, ketika pencernaan kita sudah kena MAH, nih teman-teman juga harus ya berhati-hati ya, harus berhati-hati karena aktivitas juga akan terganggu ya. Jadi kalau yang belum ya, mudah-mudahan tidak ya, jangan sampai kita terkena MAH itu. Bagaimana caranya? Yang pertama, jangan telat makan ya, jangan telat makan itu. Yang penting ada masuk, yang perut kita terisi, jangan sampai kosong itu ya. Nah, itu cerita dari Bapak, mudah-mudahan ya bisa menjadikan cerminan atau pembelajaran ya. Jadi tadi ya, jangan sampai kita terkena MAH, karena itu menjadi awal ya kita akan terkena penyakit yang lainnya ya, sering berolahraga dan lainnya itu ya. Dan tertinggi Bapak pernah naik ke Ciremai ya, ke Ciremai ya. Kalau misalnya tubuh kita tidak kuat ya, bagaimana kita bisa melakukan aktivitas ke Ciremai seperti itu. Jadi bagaimana kita kalau tidak sehat ya, kita belajar bagaimana. Nah itu jadi harus diperhatikan. Nah itu ya, itu Nopal ya dari Bapak bercerita tambahan. Ada yang lainnya, sok silakan. Eta Pak, noi cinta kucing Pak, taruh santa. Sok Asia Pak. Noi, sok Noi lah Noi. Yani Pak, itu Abi. Nyusa Noi dulu, nanti yang lain. Naupal dulu Pak. Oh Nopal dulu atau sok siapa dulu? Nopal dulu, sok Nopal, lalaki Pal ya, cowok dulu. Nah, pemimpin dulu Pal. Nanti Noi kedua, DPU ketiga. Oh. Harus mau tidaknya. Ya, Nopal bercerita saja apakah Nopal sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau belum. Nah, itu. Oh, eta mah sudah atuh Pak. Seperti Selalu. Contohnya Ya mandi. mandi berapa kali sehari? Sekali. Kalau olahraga, suka olahraga apa? Segala apa bari main bola, Futsal, badminton naon we. badminton. Gitu lah siap. Terus untuk ini cuci tangan atau di lingkungan keluarga sudah menerapkan PHBS yang tadi dipaparkan oleh Bapak yang 10. Sudah Pak. Sudah ya. Jadi diingatkan agar keluarga kita menjadi keluarga yang sehat ya. Nanti di sekolah juga diterapkan ya. Oke, terima kasih Nopal. Ya siap Pak. Noi pecinta kucing Pak. Ya Pak, Noi Pak. Kucing lover ya, cat lover. Silakan Noi. DPU ketang Pak, DPU Pak. DPU di rumahna meni seueur kucing. Ya tentunya kalau kita punya kepeliharaan ini harus diperhatikan ya. Punya peliharaan itu ya harus diperhatikan kebersihan dan kesehatannya. Kalau tidak, karena itu menjadi bumerang juga ya, menjadi bumerang kepada kita. Ketika kita memelihara hewan yang sakit, peliharaan yang sakit itu bisa ya menularkan kepada kita sebagai pemiliknya ya. Jadi kalau misalnya punya kucing, burung, ya ayam dan lain-lain juga itu, atau iguana ya yang hits, atau ular dan lain-lain, nah itu harus dijaga kesehatan. Tikus ya Pak? Tikus. Hanya tikus. Ya tikus bisa, tikus kecil. Oh bisa. Nah, jadi harus diperhatikan ya, hamster ya. Nah, jangan sembarangan
eh, untuk ya untuk kotoran kebersihannya ya. Ya, siap Pak. Perhatikan Pak, tapi kuyana limam, kumaha. Kuya Iya. ya, Bapak juga pernah punya kuya, yaitu dibersihkan juga ya, airnya dibersihkan karena memang kuya itu airnya cepat cepat keruh ya, hampir seminggu sekali atau 3 hari juga sudah keruh, itu dibersihkan ya. Nah, nah, jadi harus diperhatikan ya untuk teman-teman ya, kalau punya peliharaan. Nah itu sok Noy, dari Noy coba, apakah sudah menerapkan Noy PHBS? Sudah. Contohnya Dulu punya teman kamar, hmm, tapi suka pabalatak bawa lomarina. Terus saya diajakan bersih-bersih weh. nah, Waduh, subhanallah. nah, bagus ya. Jadi berarti Noy ya sudah memiliki kesadaran untuk tadi ya, untuk menjaga perilaku hidup bersih ya, berarti bersih dan sehat ya tadi. Berarti kamar sudah rapi? Udah. Nah, udah rapi. Bohong Kalau Pak. sampah, Liatin gitu Pak. kalau Liatin gitu Pak. kalau sampah itu Oh. sudah pilih, sudah dipisahkan antara yang organik anorganik, sudah belum di rumah? Atau masih dicampur? Masih dicampur. Nah, yaitu bisa nanti diterapkan. Ada tempat sampah organik, anorganik. Sampah organik bisa untuk pupuk, untuk yang organik pupuk, anorganik ya. Kalau misalnya ada aqua atau merek ya. Kalau ada wadah plastik ya, bisa dikumpulkan, nanti bisa bisa di kilo dan lain-lain. Itu sip ya Noy, terima kasih. Kalau olahraga Noy sering suka apa, olahraga hobi? Poli tapi nggak bisa Pak. Voli. Backlas. Voli ya, voli lumayan ya, itu bisa meningkatkan imun kita ya untuk berolahraga. Nah, jadi wah, Noy batuk Noy. Sehat? Ih, Nah, ya. Itu. Jadi tadi ya suka olahraga bagus ya, tetap diteruskan berolahraga. Ya minimal lari-lari kecil ya, lari-lari kecil untuk kita bisa berolahraga. Oke, selanjutnya Nopal sudah, terima kasih Noy, sudah. Terus DPO Pak. DPO kemana? DPO kemana DPO? DPO, mana DPO? DPO kemana DPO? Cek. Ada yang lain mana DPO? Erlangga, bagaimana Erlangga Jaya? Nih yang lainnya di on kan mic-nya, Erlangga bisa. Nah, ya Erlangga ini bagaimana, sudah menerapkan PHBS di rumah? Sudah? Udah. Wah. Kalau untuk olahraga sendiri bagaimana? Jarang sih Pak. Jarang. Jarang. Sukanya olahraga apa? Basket. Basket. Nah, bisa ya. Nanti bisa berlatih ya, kita bisa berolahraga tentunya untuk ya menjaga kesehatan kita. Bagus ya. Tetap diteruskan ya Erlangga. Terima kasih. Alia ini yang baru bergabung mungkin, atau dari yang lainnya? Silakan, ada yang mau menanggapi lagi? Masih ada sekitar ya 20 Jani Anastasia. Mana siapa? Jani. Jani Anastasia Pak. Jenny Anastasia. Panggil Pak. Telepon. Nah, Jenny ada. Silakan Jenny, di on kan mic-nya. Bapak gandeng si Aden keur nangis, Pak. Aduh mah teu tiasa. Irgi on cam Ini Irgi. kakak yang baik ya.
Irgi, Pak, Irgi. Mana Irgi? Pak, Pak, Hah? Bapak. Pelan. Eta mah pebohong Pak. Si Jani mah Pak. Mana ada nugget ayo Pak. Keren. Iya beneran ya. Tuh. Mana? Tos ya. Irgi. Mana Irgi? Siap, siap, siap. Siap. Makasih Nopal. Mana ya? Iya Pak. Yo Irgi gimana? Sudah menerapkan on kan kameranya? On cam? Biar terlihat gantengnya. Ganteng maksimal. Gak punya baju batik Pak. Oh. Nah, Ya, baju batik. Kenal gak tang? ya tanggapannya saja tuh untuk perilaku hidup bersih dan sehat nih di lingkungan keluarga Irgi atau sudah atau belum? Irgi. Kemana Irgi? Irgi. Nanti ada yang menyimpulkan ya, nanti ada yang menyimpulkan tentang materi sekarang ya. Nah, ini juga ada poin plus, nilai plus untuk nanti yang menyimpulkan ya disiapkan. Yo Irgi. Mana Irgi? Belum Pak. Belum. Wah, jadi setelah materi ini kan, nah setelah materi ini nanti bisa dipelajari didalami lagi tentang perilaku hidup bersih dan sehat ya. Ini kita bisa diterapkan setelah kita tahu ilmunya sekarang. Nah, nanti bisa diterapkan ya di kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya. Tadinya gangguan wifi Pak. Ya. Baru masuk Zoom. Ya. Baru masuk Zoom. Oh iya, baru masuk Zoom. Ya bisa. Nanti dipelajari ya, nanti di-share mengenai materi yang sekarang ya, nanti di-share. Terima kasih. Irgi. Terus ada lagi sebelum nanti kita simpulkan nih di pertemuan kesempatan kali ini. Oke, ada yang lain mau? Alia, silakan Alia. Naupal aja Pak. Nopal sudah. Tadi udah dapat ya poin plus. Nopal. Alia itu Alia. Ya. Pak mau nanya Pak, Ya, silakan. Zaikra. Silakan. bagaimana caranya agar kita tidak malas untuk hidup sehat Pak? Bagaimana caranya agar kita tidak malas ya untuk hidup sehat? Kalau Bapak sendiri ya untuk hidup sehat itu kita menyadari ya akan mahalnya kesehatan itu ya. Karena nikmat yang paling nikmat ya itu adalah nikmat kesehatan ya. Nikmat kesehatan ketika kita sakit ya, ketika kita sakit, Jaikra, apakah makan daging itu enak? Apakah makan es krim itu enak? Nah, ya. Enak Pak, enak, Apakah enak. makan roti itu enak? Nah, jadi ya kurang enak ya. Jadi kita harus menyadari bahwa kenapa sih kita harus menjaga kesehatan? Ya jangan bermalas-malasan. Ya tadi ya untuk ya kita bisa agar ya kita bisa berperilaku hidup sehat, agar kita bisa sehat. Ya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita makan, ketika kita sehat maka jadi enak. Ya makan sama ikan biasa, makan sama ikan peda ya, sambal sama lalap, ketika kita sehat enak tidak? Oh, tambah putih Pak, enak Pak. Aduh. Ya, tuh. Ya tapi ingat jangan sampai berlebih ya. Jadi ketika kita sehat ya, tadi Muhammad Jaikra ya, ketika kita sehat ya kita harus dari diri kita sendiri agar ya kita tadi bisa melakukan aktivitas itu dengan bugar. Ketika kita sakit ya kita kan jarang olahraga, maunya tidur. Nah itu. Jadi ketika kenapa sih kita harus berperilaku hidup sehat? Nah karena kita
menyadari akan pentingnya kesehatan. Kesehatan itu mahal ya. Ketika orang tidak bisa buang angin ya, buang angin itu kalau yang sakit itu harus di rumah sakit ya, dibawa ke rumah sakit itu biayanya mahal. Tapi ketika kita sehat ya, mau buang angin, nah itu ya Jangan sembarangan ya Pak. iya, tapi jangan sembarangan. Tapi itu adalah kenikmatan ya. Artinya ya kita sehat berarti kita tadi ya bisa tidak mengeluarkan untuk keuangan untuk kesehatan. Ya, sehat itu mahal. Jadi harus menjaga pola hidup sehat ya. Seperti itu ya, Zaikra. Jadi jawabannya kenapa bagaimana caranya agar kita tidak bermalas-malasan untuk menjaga kehidupan yang sehat ya, berperilaku hidup sehat. Ya kita menyadari bahwa kesehatan itu penting dan ya mahal gitu ya. Kalau kita hidup sehat, ya itu kita juga untuk nanti panjangnya, jangka panjangnya juga untuk bisa ya kita memiliki anak-anak yang sehat dan cerdas seperti itu. Oke, terima kasih ya Jaikra, sudah jelas? Iya Pak, sudah jelas sudah. Ya. Jadi dibiasakan ya Bapak juga dibiasakan. Alhamdulillah memang Bapak ya tidak merokok juga, itu karena Bapak menyadari akan pentingnya kesehatan seperti itu ya. Tuh, jadi salah satunya itulah ya, berolahraga dan lain-lain. Siap, terima kasih teman. Ada lagi yang ditanyakan sebelum ya kita akhiri, nih ada beberapa menit lagi ya. Oke, silakan. Terima kasih tadi yang bertanya, yang memberikan tanggapan. Jenny sudah bisa didengar atau Alia? Belum, kan masih belum. Si dada-dada ya, si nangis. Silakan. Anggia ya, dari tadi silakan, ada yang mau ditanyakan Anggia terus menanggapi. Tadi Tasya katanya mau nanya. Siapa? Sok Alia sudah jawab. Anggia silakan Anggia. Sok Anggia, mungkin ada tanggapan sedikit ya, karena kita waktu sudah terbatas juga. Ada tanggapan sedikit mungkin PHBS ya tentang PHBS. ya, PHBS itu pentingnya Ya. untuk masa sekarang terutama, jadi harus membiasakan olahraga, makan yang cukup. Ya. Sudah diterapkan di rumah mungkin? Sudah. Kayak olahraga pagi, Ya. terus banyak minum air putih kayak gitu sih Pak. Ya, minum air putih berapa gelas dibiasakan? 8. Nah, 8. Jadi ya sampai kita kekurangan air ya, karena memang kita 70% ya, hampir 70% tuh air ya. Karena kalau misalnya kita jarang minum ya nanti aliran darah ya ke otak itu akan terhambat ya. Jadi memang penting ya untuk minum air ya. Terima kasih ya. Jadi tadi menerapkan ya air minum ya. Jadi memang harus tetap ya minum air yang cukup ya. Siap, terima kasih. Kalau ini kalau makanannya sudah 4 sehat 5 sempurna? Insya Allah sudah. Suka makan ini enggak, misal makan seblak atau yang pedas-pedas kayak kerupuk? Masih suka sih. Masih suka sih. Nah, masih suka. Tapi itu dibatasi ya. Tapi kalau penyakit belum? Belum. Enggak. Nah, jangan sampai ya. Jangan sampai ya kita, karena perempuan itu
memang yang masalahnya seringnya ya untuk teman-teman nih, masalahnya nanti di pencernaan ya, karena suka makan mie ya, suka makan seblak yang super pedas ya. Nah ini yang biasanya mengganggu kesehatan ya, karena makan seblak, makan yang pedas tapi tidak masuk nasi. Nah ini berbahaya ya, berbahaya kalau memang terlalu banyak atau sering ya gitu ya. Jadi dibatasi untuk makanan yang memang ya bisa kita membahayakan ya. Jangan, boleh ya tapi jangan terlalu sering, dan diimbangi oleh makanan yang bergizi ya itu ya. Sip, terima kasih Anggia ya, selamat. Sama Pak. Oke, kita akhirnya ada yang mau bertanya. Terakhir, kalau tidak ada, kita akan menarik kesimpulan ya dari pertemuan kesempatan kali ini ya. Itu yang membuat kesimpulan, tentunya ini ada nilai plus yang besar ya. Silakan yang mau membuat kesimpulan atau apa sih yang tadi disampaikan ya dari awal sampai ke akhir. Ya, silakan. Silakan, siapa? Ada? Kameranya dinyalakan, silakan. Yang mau berbicara, membuat kesimpulan. Oh, saya Pak Sopyan. Silakan. Nah. Silakan dinyalakan Sopyan. Oh, mau bertanya ya. Bagaimana caranya makan sehat? Nah, nih jawab dulu sebentar ya. Bagaimana caranya makan sehat? Nah, tentunya makan ya makanan yang sudah dianjurkan, makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, ada daging, ya daging merah, ada sayuran, ya. Sekian ya. Ada daging, sayuran, tahu, tempe, ya, berprotein. Ada mau protein hewani atau nabati silakan. Yang penting ya ada tadi ya, ada vitamin-vitamin atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, dan jangan lupa makan buah-buahan ya, buah-buahan untuk serat ya, mau itu pepaya, mau itu jeruk, vitamin C ya. Dan terakhir bisa ditambah dengan vitamin atau susu ya, itu jadi 4 sehat 5 sempurna. Sip ya. Tuh ya, terima kasih. Ini dari sekarang tinggal 5 menit lagi. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Yuk. Mau Nuy? Ya, silakan kesimpulan. Katanya Hah? Sok kesimpulan. Nuy mau makasih ya. Nuy tas. Jadi Pak Jenny, Nangis si adanya. ya masih nangis ya. Bohong, masih nangis, bohong Pak. Ya Nopal kesimpulan Nopal. Nopal yang Ya, mau Nopal. kasih tanggapan. Ya, Waduh, Nopal disimpulkan dari awal tadi berarti ya. Pak Irgi. Mana Ir? Sok sedikit saja kesimpulan. Nopal ada 3 menit. kesimpulan katanya Pak. Ya. Nah kita teh semuanya harus menerapkan HBS itu nggak di rumah saja gitu ya Pak. Misalnya kayak di semuanya ada kagok ngomongnya. Ya ta. Astagfirullah. Ya di masa pandemi ya. Sok Nopal. Berarti kan di masa pandemi kita harus menerapkan Iya, protokol kesehatannya Pak. kesehatan, terus ya menerapkan PHBS di mana di lingkungan Di lingkungan juga, keluarga, ya. di lingkungan masyarakat, Masyarakat terus dan ya lingkungan di mana aja kerja, lah Pak. ya, sekolah, ya, dan di lingkungan fasilitas kesehatan. Kesehatan. Nah, ya.
terap ya menerapkan protokol kesehatan. Dan yang terakhir ada kita memakan pola atau memakan makanan yang bergizi ya. Apa aja makanan yang bergizi? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran, daging ya. Terus ada kacang-kacangan dan tentunya ditutup dengan tadi ya susu dan vitamin. Dan kita new normal ya, new normal atau kehidupan baru, adaptasi baru apa saja? Yuk terakhir. Noi, terakhir. Pak. New normal Noi, apa aja Noi? Wae Pak, ih. Mencuci Mencuci tangan. ya, terus Mencuci baju utamakan. Mencuci maskernya Pak, mencuci masker. memakai masker, terus Mandi yang bersih. mandi yang bersih. Itu mah kan dari dulu sudah mandi yang bersih. Terus Iya Pak. apa lagi? Banyak beribadah Pak, banyak beribadah kayak nama. Yang beribadah ya Eta soleh berkerumun. subhanallah. Nah, terus Obat. tobat. Ya, kita mendekatkan diri kepada Allah, betul ya, mendekatkan diri kepada Allah. Terus ya Kanoi. apa lagi? Pak, Buka. Lagi ya tadi ya membuang sampah pada tempatnya dengan memilah-milah ya, itu jadi penting sekali. Mungkin itu saja dari Bapak ya. Oke, terima Iya, Pak. kasih. Siap. Sebelumnya kita mau dipoto dulu ya. Silakan dinyalakan kameranya. Semoga kita bisa bertemu ya. Kalau amin ya, Allah. mohon. Kameranya dinyalakan ya. Gak apa-apa ya Mas. Noi SS Noi. Nah, kita screenshot bersama, foto bersama ya. Aduh eta Bapak kumaha Pak? Dewe kayak Pak. Iya ulah dinempelkannya. Sok. Mana? Ulah nempel lah. Tangannya Pak. Aduh. Kakak gawat, gawat. Silakan dinyalakan dulu ya kameranya. Yuk, siap. Ya Lopez Alit. Ada tangan jauh Pak. Menggoda. Yuk, siap Coba ya. Dim. Masih banyak yang belum nyala. Silakan sambil kita absen. Ya, terima kasih. DPO. Ya, tetap menjaga protokol kesehatan ya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga kita bisa bertemu lagi. Ya, amin. Erlangga Anggia Abiyu DPO, Rifki Dita Sofian Lilis Lira Alia Belira. Silakan dinyalakan terlebih dahulu. Gak bisa Pak. Gak bisa lagi. Oh, siap. Astagfirullah, udah bakal WC. Siap. Siap, 1, 2, 3. Oke. Oke Pak, Mak, Oke, hasilnya terima kasih ya. Bapak merasa bahagia bisa memberikan materi berbagi untuk teman-teman. Ya, tentunya nanti kita bisa bertemu di lain waktu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu ya di sekolah kita tercinta ya. Terima kasih. amin Allah. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita Bapak kembalikan kepada moderator. Silakan Bapak Priki. Terima kasih. Siap Pak, terima kasih atas materi dan ilmunya yang telah di-share ke teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan memasuki materi kedua. Nanti kita masuk ke link Zoom yang baru ya. Nanti akan di-share di grup. Oke Pak. Silakan. Ya. Siap. Jajal enggal ya, Caca. Naon SS kan tak kusina Pak. Makasih Pak. Hatur nuhun. Thank you for watching my YouTube channel. Rojong Sim Kuring di media sosial Facebook Setiadi YM, IG Setiadi 09, Twitter Setiadi 09.